Terus guru ngomong dari awal sampai akhir, tanpa gambar, tanpa video. Cuma suara aja. Rasanya kayak dengerin podcast yang nggak mau selesai-selesai. Nah, makanya sekarang guru-guru zaman now, termasuk kita calon guru, harus bisa pakai media pembelajaran. Soalnya, media itu bukan cuma alat bantu, tapi nyamanya kelas. Yuk, kita bahas bareng-bareng prinsip penggunaan media pembelajaran, pola pembelajaran bermedia, dan langkah-langkah atau strategi biar media yang kita pakai nggak malah bikin ribet. Siap ya? You guys! Nah, pertama, kita bahas dulu prinsipnya. Jadi, media pembelajaran itu bukan cuma sekedar asal ada, tapi ada aturannya biar hasilnya maksimal. Nah, di sini, Mister akan membahas prinsip penggunaan media pembelajaran. Disimak ya. Pertama, kesesuaian. Media harus nyambung sama tujuan dan materi yang diajarin. Misal, kamu ngajarin teks prosedur, ya cocoknya pakai video tutorial atau gambar langkah-langkah. Jangan malah pakai tabel statistik, nanti malah bingung semua. Kedua, keterjangkauan. Media yang bagus itu bukan berarti mahal. Kadang gambar dari Canva atau slide PowerPoint yang rapi aja udah cukup kok. Yang penting bisa diakses dan dipahami siswa. Ketiga, efektivitas dan efisiensi. Intinya, hasil maksimal, usaha minimal. Kalau bisa pakai satu media untuk menjelaskan banyak hal, kenapa harus ribet? Keempat, kemenarikan. Media itu harus bikin siswa melek mata, bukan malah ngantuk. Pakai warna, animasi, atau contoh yang dekat sama kehidupan mereka. Misalnya, kalau bahas iklan, tunjukin contoh dari TikTok, bukan dari koran tahun 2000-an. Kelima, partisipatif. Media yang keren itu bikin siswa ikut terlibat. Bisa pakai kuis interaktif, game sederhana, atau tanya jawab lewat video. Jadi simpulannya, media itu bukan pajangan, tapi jembatan biar siswa paham lebih cepat dan lebih seru. Oke, lanjut ke bagian kedua. Pola pembelajaran bermedia. Ini tuh cara bagaimana guru, media, dan siswa saling berhubungan dalam proses belajar. Ada 3 pola utama yang sering dipakai nih. Pertama, guru, media, siswa. Ini paling klasik. Guru nyiapin media, terus ditampilkan ke siswa. Misalnya, guru jelasin teks eksplanasi lewat video tentang gunung meletus. Jadi siswa bisa langsung, oh gitu toh prosesnya. Kedua, media, siswa, guru. Nah, ini lebih modern. Siswa belajar dulu lewat media, kayak nonton video di YouTube Edu atau baca e-modul. Setelah itu, baru guru diskusiin bareng mereka. Jadi siswa nggak datang ke kelas dengan kepala kosong, tapi udah punya gambaran duluan. Ketiga, guru, media, siswa, umpan balik. Ini pola paling interaktif. Guru nyiapin media, siswa belajar, lalu guru kasih feedback. Bisa lewat diskusi, latihan soal, atau refleksi. Di sini, media jadi penghubung yang bikin kelas hidup. Siswa aktif, guru juga santai, tapi tetap produktif. Intinya pakai media kayak masak. Kalau bahannya pas, hasilnya mantap. Tapi kalau asal campur, ya rasanya aneh. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Strategi penggunaan media pembelajaran. Biar nggak asal tempel media di PowerPoint, terus bilang, udah interaktif. Yuk kita bahas langkah-langkahnya. Pertama, analisis kebutuhan. Sebelum bikin media, tanya dulu, tujuannya apa? Siswa saya kayak gimana? Materinya cocok pakai apa? Misalnya, anak SMA zaman sekarang kan lebih suka visual dan interaktif. Jadi,
video pendek atau kuis online bakal lebih kena. Kedua, pilih media yang pas. Pilih media yang cocok sama materi. Kalau ngajarin menulis teks, pakai contoh nyata dari media sosial. Kalau ngajarin cerita rakyat, bisa pakai animasi atau video pendek dengan ilustrasi. Ketiga, persiapkan dengan baik. Jangan dadakan ya. Coba dulu medianya sebelum ditampilkan di kelas. Kadang suaranya error, kadang internetnya lemot. Nah, ini harus diantisipasi. Keempat, gunakan di kelas dengan interaktif. Waktu pakai media, jangan cuma guru yang aktif. Libatkan siswa buat diskusi, tebak isi video, atau kasih pendapat mereka. Jadi, kelas nggak cuma nonton, tapi berpikir bareng. Kelima, evaluasi dan refleksi. Setelah selesai, evaluasi. Tanya ke siswa, seru nggak? Paham nggak? Medianya ngebantu nggak? Dari situ, kita bisa tahu apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Dengan strategi ini, media yang kamu pakai bakal punya ruh, bukan cuma tampilan keren, tapi juga ngena ke hati siswa. Nah, jadi simpulannya, media pembelajaran itu bukan cuma alat bantu, tapi penggerak suasana kelas. Guru yang kreatif bisa bikin papan tulis jadi bioskop, atau video sederhana jadi bahan diskusi seru. Yang penting, niat, kreativitas, dan semangat buat bikin siswa paham dan bahagia belajar. Yuk, calon guru masa depan, gunakan media dengan hati, bukan cuma formalitas. Jadikan kelasmu tempat yang interaktif, penuh warna, dan inspiratif. Karena kalau gurunya keren, medianya keren, siswa pun akan bilang, belajar tuh seru juga ya ternyata.